Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Suwardi ya, dan juga yang kami hormati Korwil Bandung Bapak Sodi, Korwil Jakarta Bapak Sunardi, Korwil Bogor Bapak Panut, dan juga Ketua Umum Bapak Paiman, dan juga yang sama-sama kami hormati juga yaitu Kepala Desa Bapak Widayanto ya, dan kami ucapkan selamat datang juga di Villa Aceh ya, di Bogor pastinya. Dan untuk kali ini kita akan mulai untuk acara Halal Bihalal IKBB, Ikatan Keluarga Besar Blumbang Boyolali. Baik, untuk pembukaan kita akan awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من وننزل من القرآن وننزل من
kasih kepada Bapak Abdul Rahman ya. Juga sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, untuk acara hari ini juga kita dibantu oleh sponsor yang mana sudah terlihat ya di banner, yaitu ada dari Sate Solo Pak Anwar, dari Nutrif Benekol, OTR.id, Bakso Rudal Pak Eko, Bank Syariah Indonesia, Bakso Pak Anwar, Dapur Indofood. Nah, itu dia sponsor yang mendukung acara hari ini. Baik, untuk acara berikutnya yaitu akan ada sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Suwardi atau Pak Anwar. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrifal anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan selamat tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat ridho dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini pada acara Halal Bihalal IKBB Boyolali. Yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pejabat dan bapak ibu semuanya. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati bapak ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah. Kita perlu bersyukur, dan memang kita harus bersyukur karena kita tengok televisi, kita tengok siaran berita, berapa banyak di sana saudara kita yang sedang dilanda bencana. Di negara yang sedang berperang, ada saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka. Semoga berkumpulnya kita di sini mendatangkan banyak berkah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai yang dikatakan oleh MC, saya diminta untuk menyampaikan sambutan. Maka dalam kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Walaupun mungkin hari ini ada di antara kita yang bahagia, juga ada di antara kita yang sedang sedih dan bahkan sedang menangis, yang sedang bahagia mungkin karena hari ini tidak bisa kembali bisa bertemu dengan keluarganya. Yang mungkin selama ini sedang berada di perantauan, tapi juga ada saudara kita yang mungkin hari ini sedang bersedih karena orang yang ia sayangi, karena orang yang ia cintai, karena orang yang ia menjadi semangat hidupnya telah pergi meninggalkan kita. Kita doakan semoga keluarga kita, sanak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya diampuni segala dosanya.
dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Andai kata ada salah kata, ada salah ucap, ada salah tingkah saya selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah jikalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada salah, ada khilaf, insya Allah sudah saya maafkan. Semoga kita pada hari ini, hari yang fitri ini, kita benar-benar menjadi fitri di hari yang suci ini. Semoga kita benar-benar kembali suci. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita belum tahu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Dosa kita masih banyak Bapak Ibu, salah kita masih banyak Bapak Ibu. Kita masih perlu Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita masih butuh Ramadan untuk menghanguskan dosa-dosa kita. Dan selanjutnya, bila pelayanan kami atau penyajian kami dari panitia halal bihalal kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman panitia yang sudah membantu kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panitia. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Panitia yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, saya sapa lagi sekali lagi. Halo. Oh, soalnya udah mulai kelihatan, aduh kayak kurang bersemangat gitu ya. Harus semangat dong, karena hari ini hari yang sangat spesial untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Desa yang mana akan disampaikan oleh Bapak Widayanto. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ngarsanipun sepuh pilih sepuh ingkang satu kinurmatan, ngarsanipun Bapak Kiai Muhammad Abdul Latif ingkang satu kinurmatan, ngarsanipun sesepuh IKPB ingkang hormati, ngarsanipun Ketua IKPB ingkang hormati, ugi sedoyo anggota IKPB se-Jabodetabek dan Bandung ingkang boten saged kula sebat setunggal monggo setunggal ingkang kula hormati. Saderengipun matur monggo sareng-sareng kula dherekaken njakaken raos puja lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring pinten-pinten karomatan kasarasan dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten ing Villa Aceh mriki kanthi wilujeng boten mangke alangan satunggal punapa-punapa. Sholawat salam tansah kita dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wiwit sakmenika ngantos ing yaumul akhir mangke. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kaping sepisan saking pemerintahan Desa Bumbang ngaturaken sugeng menggah kerawan panjenengan sedaya, ugi matur agung panuwun panjenengan terus sampun nglonggaraken wekdal wonten ing siang hari punika kanthi acara halal bihalal IKBB wonten ing taun 2021. Anamung derek memuji mugi-mugi lampahipun acara menika mangke tansah pinaringan rahayu wilujeng boten mangke alangan satunggal punapa-punapa. Ingkang kelas kaping kalihipun kula ugi matur agung panuwun dumateng ketua panitia ingkang sampun paring undangan dumateng pemerintah Desa Bumbang. Kula didampingi kalian Bapak Slamet Soeharto, Bapak Anto Kadus Tunggal ingkang saged rawuh. Ingkang kelajenganipun kula mamitaken dumateng Bapak Sekdes Bapak Iwan Susanto amargi Bapak Iwan Susanto badhe nglaksanakaken ibadah haji pramila saking menika izin boten saged rawuh wonten halal bihalal IKBB di tahun 2024. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kaping tiganipun kula saking pemerintah desa ugi saking pribadi ngaturaken sugeng riyadi Bapak Ibu sedaya ingkang dereng panggih nggih. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Intinya seperti itu. Jadi monggo dengan adanya kegiatan-kegiatan menika ingkang sampun didukung sedaya anggota IKBB. Jadi menurut saya walaupun ada panitia, walaupun tidak didukung dengan anggotanya semua, itu tidak akan bakal tersampaikan. Jadi saya apresiasi sekali dumateng Pak Ketua Panitia juga Pak Ketua IKKG yang sudah bisa mengumpulkan warganya di saat ini. Jadi bener ya, kalau kemarin kita mendatangi di IKKG itu sangat banyak, jadi beda. Kalau di kita itu kan cuma 4 RT sudah segini banyak, tapi kalau IKKG itu kan sangat banyak. Tapi jangan pantang menyerah dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi jangan sekali-sekali pantang menyerah, monggo guyub rukun. Intinya bila mana ada kegiatan, semua anggota IKKG diinformasikan mulai dari Korwil Jakarta, Bogor dan Bandung. Itu nanti untuk bisa menjaga keguyuban, kerukunan kita semua yang ada di Jakarta. Jadi paling tidak bisa untuk menjaga persatuan, kesatuan demi terwujudnya IKKG ini lebih maju lagi. Bapak Ibu ingkang hormati, jadi saking pemerintah Desa Bumbang ana mung derek memuji mugi-mugi lampahipun acara halal bihalal menika mangke tansah pinaringan lancar boten mangke alangan satunggal punapa-punapa. Ugi derek memuji sedaya warga IKKG yang berada di Jakarta atau yang berada di kampung, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak. Mungkin besok di tahun 2025 kita masih bisa bertemu lagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan, kami atas nama pemerintahan Desa Bumbang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Bapak Kepala Desa ya yang sudah menyampaikan sambutannya. Ini kayaknya kurang semangat banget nih untuk tepuk tangannya, padahal harusnya yang meriah ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk berikutnya ya kita akan ada sambutan dari tamu undangan atau Ketua Umum kepada Bapak Paiman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji HM Abdul Latif SEI MPD. Yang saya hormati pembina Ikatan Keluarga Besar Blumbang, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama malah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan selamat, sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pengurus dan pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang ketiga, kami berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan kepada IKBP sehingga bisa terlaksana kegiatan halal bihalal di tahun ini. Yang keempat, kita mengajak para anggota IKBP agar tetap semangat, guyup rukun dan meningkatkan kas IKKB. Karena kas IKBP ini masih dikit, terutama yang dari Bandung belum masuk. Nah ini kalau kita masuk dari paguyuban Bandung, Jakarta dan Bogor itu semua masuk, mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa tercover semuanya. Alhamdulillah untuk tahun kemarin ya kita sudah membantu untuk pengajian di kampung, sudah ada. Nah itu yang saya harapkan. Yang kelima, mari kita tingkatkan kerukunan keluarga besar IKBP. Dari kami cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan ceramah ya, atau yang mana akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji M. Abdul Latif SEI MPD atau biasa dipanggil Ka'mal Sang Pengkisah. Baik, kepada Ka'mal kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Cakep. Balura, cakep. Daun salam, daun suci. Ya Allah yang jawab salam, semoga segera berangkat haji. Tadi Pak Bunut udah nangis pingin umroh, pingin haji. Jawab salam Pak Bunut ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Pak Panut. Oh jadi Pak Panut ya, kita doakan. Mohon maaf Pak Panut, barusan kesandung kayaknya di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallatil lati adrikni sari'an bidatillah, amma ba'du. Yang saya hormati, mohon maaf kalau sebutannya salah, Pak Iman, betul namanya ya? Mana Pak Iman? Oh, Masya Allah. Ini Ketua IKBB ya, Ikatan Keluarga Besar Boyolali. Hah? Oh belum bang, tuh udah salah lagi, untung di sini.
Nah kalau di belakang nanti diceritain. Pak Lurah, Pak Suwardi ya, Pak Widianto, Pak Widianto. Insya Allah nanti kalau udah ke rumah kenal Allah, Insya Allah ya. Kemudian ada ketua panitia Pak Suwardi ya, ininya saya kenalnya Pak Sate Anwar. Mohon maaf beliau itu saya mengikuti betul proses beliau dari mulai di Dramaga dekat Giant nih sampai akhirnya Masya Allah izin Allah sekarang sudah di mana-mana. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah curahkan rezeki yang berlimpah dan barokah. Yang punya utang segera lunas. Insya Allah yang sudah menyerahkan uang untuk acara ini Allah tambah dengan berlipat ganda. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, makanya harus kenalan. Kenapa namanya Muhammad Abdul Latif jadi Kakmal? Dan sekarang mah tuh Pak Paiman jadi Sate Man gitu ya, Pak Suwadi jadi Sate Pak Anwar gitu, Jokowi Dodo jadi Jokowi, Muhammad Abdul Latif jadi Kakmal. Izin Allah Bapak Ibu, sebenarnya dulu saya ini pendongeng. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di TVRI ada boneka tuh. Oke. Bentar saya. Siap. Bentar. Nanti saya bonekanya keluarin. Jadi bonekanya nggak kelihatan, apa saya nggak kelihatan ngomong. Jadi seolah-olah boneka. Oke. Siap-siap. Hah? Bentar. Gitu. Insya Allah nanti keluar bonekanya. Itu di acara Budi Kerti. Atau mungkin Bapak pernah lihat iklan di TV yang Al-Quran pakai pena. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Al-Maidah, Surah Makkiyah adalah izin Allah itu saya ngisi 30 juz Bu, rekamannya 3 bulan. Atau pernah juga lihat dulu di SCTV ada acara di Ambang Fajar bersama Profesor Safi Antonio, saya juga pernah ngisi di situ. Izin Allah, alhamdulillah. Dan izin Allah Bapak Ibu, saya karena tukang dongeng baru bisa menirukan suara kurang lebih 80 karakter suara. Jadi kalau Bapak salawatkan kan Sallallahu ala Muhammad. Coba semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai musik saja sudah sahdu. Bagaimana kalau pakai musik? Ternyata bisa. Atau pingin semangat nih, coba dulu deh sholawat badar, kan masih hafal. Jadi wajah-wajah nih wajah marawi semua ini. Sholawat badar yang tola'al badru. Ya oke, mohon Bapak Ibu izin ya untuk bacakan sholawat semuanya ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tola'al bukannya sholawatan nganga. Masya Allah. Kalau dulu Pak hiburan ini memang itu. Sekarang udah dangdut, rock, macam-macam, musik Islami macam-macam. Dulu Pak Ibu nasi daria, jogetnya juga kiri kanan depan belakang, betul nggak? Gak ada yang goyang ngebor, nggak ada. Ibu-ibu pasti hafal nih nasi daria. Dibahas dari mulai ketua panitia, ketua ikatan sampai Pak Lurah bicara tentang halal bihalal, betul? Bu, bicara tentang halal bihalal. Halal itu kan bahasa Arab, artinya boleh. Halal itu artinya boleh. Makanya kalau ibu ke pasar, Syekh, halal gitu. Kalau ke Mekah, mohon maaf, lihat kurma halal katanya, artinya boleh. Tapi kalau halal bihalal diartikan hanya sekedar halal itu boleh dengan halal itu boleh, artinya boleh dengan boleh, nggak ada maknanya. Betul
betul. Nih para ulama mah pinter. Kalau ngadain bapak ibu besok silaturahmi ya di rumah ini, gak ada yang datang pak. Kenapa? Karena seringkali silaturahmi itu hanya ketemu aja. Tapi kalau halal bihalal, pasti ada canetnya. Do you know canet? Canetnya kata orang Bogor ya, sajiannya, ada makanannya, ada minumannya, bahkan tadi ada door fresh. Silaturahmi jarang bawa door fresh, jarang bawa hadiah, tapi halal bihalal hadiah disiapkan. Bahkan kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah nanti dapat hadiah dari Allah umroh bareng-bareng. Amin. Jamaah rahimakumullah, ngapain harus halal bihalal? Bu, tadi ketua panitia menyampaikan sebulan penuh di bulan Ramadan kita dididik. Ada puasa yang insya Allah mengajarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ada zakat yang mengajarkan kita untuk taat. Ada tarawih yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang soleh. Dilanjut dengan Syawal, ada puasa lagi 6 hari. Ngapain? Agar kita insya Allah taat, jadi orang soleh, dan akhirnya jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Momen berkumpul seperti ini adalah untuk mengingatkan, kalau ada di antara kita yang kemarin berebut presidensi A, si B, C, ya ini pecah, hari ini kita saling memaafkan, satu tujuan, udah presidennya cuma satu, kita ikut saja. Kalau kemarin kita masalah partai berebut, sekarang sudah jelas partai yang menang yang kalah, udah ikuti saja. Jadi ada halal bihalal itu tujuannya saling mengingatkan. Tapi kalau saya bahas satu persatu, mohon maaf materinya banyak, biasanya seusia saya atau mungkin yang di atas saya, hafalnya susah, lupanya cepet. Buktinya ngapalin kul ya ayyuhal kafirun gak selesai-selesai. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Ujung-ujungnya sama makmum dicolek wala dhalin, amin lagi. Allah murka kepada kita. Dan maksiat ini ya Allah, bapak-bapak punten, sekarang mah maksiat itu lebih mudah daripada dulu. Kenapa? Kalau dulu mau nonton film gak bener atau film orang dewasa harus sewa video dulu, pergi sewa kasetnya dulu. Sekarang mah enggak, handphone bunda tinggal klik saja muncul. Bahkan na'udzubillah, saya punya grup ustadz kiai-kiai yang tentu mengharamkan hal-hal yang pornografi. Tiba-tiba nomor kiai dibajak sama orang, masukin video porno. Bayangkan Bapak Ibu, sebegitu mudah itu maksiat ada di handphone kita. Makanya sampai ada, mohon maaf, ada kiai yang mengharamkan handphone kalau penggunaannya tidak bisa. Kalau bagi saya handphone, speaker, TV itu alat. Handphone kalau kita gunakan, bunda buka Quran di handphone, ngaji, dengerin ceramah, kirim-kirim resep masak buat tetangga, akan kebaikan. Tapi kalau handphone dibuka hanya mencari aib orang, mengirim aib orang, menonton video yang gak bener, maka handphone akhirnya bukan memberikan manfaat, tapi akan memberikan mazharat dan jadi maksiat buat kita. Bunda nih sekarang mah cantik-cantik nih bunda, pakai lipstik, mandi dulu, bener. Pertanyaannya, di rumah kayak gitu enggak? Pak, di rumahnya kayak gitu enggak Pak? Handphone, ya Allah ya Rabbuna, pakai kerudung gini bu, di handphone profilnya gini. Mohon maaf, jangan-jangan ada temen dulu se-SMA-nya yang naksir, tapi sama kita diacuhkan saja, tiba-tiba lihat foto profil bunda lagi senyum, sama dia dicium. Nah, dosa nggak? Berdosa. Bahkan bunda dua dosanya apa? Satu, mengakibatkan orang lain berdosa, jadi dosa. Yang kedua, memperlihatkan hal yang seronok kepada orang lain, juga berdosa. Jadi kalau bisa nih ibu-ibu mah profilnya pakai cadar aja dah, biar nggak kelihatan cantiknya.
Karena jarang biasanya bapak-bapak kumisan kayak Pak Lurah, Pak Lurah ganteng, jarang. Tapi kalau perempuan cantik, banyak orang yang melakukan maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jaga handphone kita. Pilih konten-konten terbaik, pilih ceramah-ceramah pengajian. Kenapa? Supaya jasmani kita, rohani kita mendapatkan ilmu dari handphone yang kita gunakan. Jadi pertama dari kata halal adalah hindari maksiat. Yang kedua dari kata halal itu ada A. Apa itu A? Amalkan sunnah Rasulullah. Bapak Ibu berkumpul di tempat ini, ya Allah pahalanya gede banget. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmizi. Siapa yang datang atau keluar dari rumahnya ke tempat menuntut ilmu, maka sama dengan berjihad di jalan Allah. Kalau kita sekarang berangkat ke Palestina, ibu nggak bakalan kuat. Anak-anak kecil mau tidur aja susah, baru mau tidur helikopter Israel lewat, Pak. Bayangin, baru mau tidur bom. Bayang nggak? Sekolah hancur, rumah sakit hancur, ya Allah. Jangankan berangkat jihad ke Palestina, kita pakai pengajian aja berat. Saya salut Pak, kemarin lihat tayangan di CNN ya, live anak-anak lihat rudal terbang di atas sampai gini. Itu lihat rudal yang bakal ngancurin gedungnya. Nah kalau kita mungkin terbirit-birit. Saya ditakdirkan Allah ziarah ke Masjidil Aqsa sudah 3 kali ke sana. Memang kekejauhan Israel sangat luar biasa. Asalnya dia nggak punya rumah di sana, nggak punya negara. Sama dengan saya bertamu ke Pak Anwar di Bogor, kata Pak Anwar nih, Ustadz ada kamar 1. Saya bilang, Pak Anwar maaf, kamarnya enak, saya betah, boleh nggak saya bawa istri saya? Oh boleh, boleh. Akhirnya sama istri saya punya anak. Pak Anwar punten, kamar yang 1 lagi boleh dipakai nggak? Boleh, boleh, boleh. Akhirnya izin Allah 1 rumah diusir Pak Anwar, jadi bukan di rumah tapi di luar rumah, nauzubillah. Ini orang Israel memperlakukan orang Palestina kayak begitu, Bu. Saya udah ke Tel Aviv, sudah ke Hebron, sudah ke Yerusalem, ke Tiberias, melihat keadaan orang-orang Palestina teraniaya. Bahkan di Tiberias, masjid di tembok, orang nggak bisa sholat di situ, bayangkan. Tapi dunia seolah-olah melindunginya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam khususnya di Palestina, umumnya seluruh dunia, Allah lindungi, Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, amalkan sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah, salah satunya silaturahmi. Bahkan ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah sampai di Madinah, Rasul bersabda, qala Rasulullah SAW, ayyuhan nas, hai manusia, absus salam, tebarkan salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke warung, masuk ke warung sate misalkan, assalamualaikum enggak? Assalamualaikum enggak? Saya tanyain ke karyawannya Pak Suhardi, tanya Pak karyawannya Pak Anwar, saya masuk pasti assalamualaikum. Kenapa? Ini sunnah Rasulullah. Masuk ke toko, mau Alfamart, Indomaret atau apapun, kalau ada orang di dalam, assalamualaikum. Jangankan ada orang yang hidup, Pak, orang mati di kuburan itu disunahkan sama Rasulullah untuk mengucapkan salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu orang nggak jawab, apalagi kalau orang jawab. Kemarin saya di Sukabumi, nggak usah disebutin kampungnya, takut bapak ada di situ. Masuk saya ke salah satu minimarket, assalamualaikum, ketawa, ketawa, astagfirullahaladzim. Padahal sama Rasulullah SAW dianjurkan absus salam, tebarkan salam. Jadi bapak ibu kalau ketemu, yang pertama kali diucapkan dari lisan kita adalah assalamualaikum. Yang kedua sunnah Rasulullah SAW adalah absus salam wa atimu to'am, berbagi makan. Ini mohon maaf kalau kita punya warung makan, ada kelihatan orang yang kelihatannya nggak makan, pemulung, suka diliatin, suka ngemis di warung kita, datengin, tanya, deh udah makan apa belum? Belum, bawa ke belakang kasih makan.
Kan kecrek-kecrek di warung kita juga jadi gak enak, udah badannya lusuh, kotor, kecrek-kecrek sama kita juga, mohon maaf mungkin gak cepat-cepat dikasih, akhirnya tamunya jadi ilfil. Ih, banyak pengemis di sini mah, padahal bukan pengemis, baru pertama kali datang. Jadi dan ini insya Allah kalau dilakukan, silahkan kalau punya warung, kalau ada orang yang kecrek-kecrek, kotor, tanya udah makan apa belum, kalau belum kasih makan, insya Allah ganti dengan berlipat ganda. Suatu kesempatan Bunda mohon maaf, waktu itu lagi Idul Fitri, Lebaran, maka takbir di mana-mana, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. macam-macam. Ada anak kecil nangis, Ibu, ayah, nangis, bajunya kotor, mohon maaf dari hidungnya keluar gitu ya, kebayang gak bu joroknya itu anak nangis, anak yang lain gak mau ngajak main. kamu jangan ikut ya. Kamu jangan ikut ya, kamu jangan ikut ya. Kamu jangan ikut lah. Bayangin bu, ini anak nangis, Ibu, nangis, tiba-tiba pundak dia ada yang pegang dari belakang, dia nggak sadar yang pegang ini Rasulullah. Nah, kenapa kamu nangis? dulu waktu aku lebaran, aku dibelikan baju baru sama ayah. Terus aku dikasih uang jajan. Sekarang enggak. Kenapa ayahmu nggak ngasih jajan lagi? Ayahku sudah meninggal waktu menemani Rasulullah berperang. Rasul bu meneteskan air matanya mendengar anak ini. Apa kata Rasulullah? Nah, mau enggak aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, Ali sebagai pamanmu. Maka si anak ini melihat Rasulullah SAW, ibu ini anak kotor, jorok, tapi sama Rasul dipegang tangannya, dibawa ke rumah. Sampainya di rumah dimandikan pak, dikasih pakaian yang bagus, dikasih uang jajan, dikasih makan. Bayangkan, tadi anak yang sama orang lain main aja gak mau, sama Rasulullah dibawa ke rumah. Maka anak ini bahagia. Kenapa bahagia? Pakaiannya baru, ada uang jajan, perutnya kenyang. Akhirnya dia main-main sama teman-temannya. Teman-temannya bingung. Tadi kamu nggak kesini, kenapa sekarang main? Jawabannya sampai senyum, kebayang Bu? Tadi aku nggak punya ayah, sekarang aku punya ayah. Tadi aku nggak punya uang jajan, sekarang aku punya uang jajan. Dan ayahku Rasulullah. Ibu itu anak-anak yang lain. Coba kalau bapak kita meninggal waktu perang. Jadi anak-anak ini pingin bapaknya meninggal waktu perang sehingga Rasulullah jadi ayahnya. Bayangkan, saya hanya melihat bahwa Rasulullah ya Allah tidak melihat kucelnya, tidak melihat kumalnya. Ini orang membutuhkan, ditolong. Bahkan ada orang kafir yang buta, yang mencaci maki Rasulullah setiap saat, Rasul suapin makan, ya Rabbuna ya Allah. Maka ini kalau kita punya makanan Bapak Ibu, saya tinggal di Bogor di komplek. Kalau lagi musim durian tuh di depan rumahnya kulit durian ya semua. Tapi kita nggak kebagian, cuma harumnya doang yang kebagian. Saya ke istri saya bilang gini, Bunda, kalau Bunda beli durian, mohon kalau hanya satu jangan dimakan tapi masak aja. Campur ketan 2 liter, campur gula 1 kilo, udak-udak tuh nanti udah matang bagi tetangga. Izin Allah Bu, sampai sekarang dilaksanakan seperti itu. Makanya saya banyak buah-buahan di pesantren, ada pisang, ada lengkeng, ada apa-apa. Kalau ada tamu ke sana bawa mobil kosong, kita isikan, asap pisangnya kita masukkan, duriannya kita masukkan, lengkengnya kita masukkan. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang pertama sunnah Rasulullah SAW adalah absus salam, yang kedua wa'atimu ta'am, berbagi makan, yang ketiga wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Apa manfaatnya silaturahmi? Apa manfaatnya berkumpul?
Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahmi. Makanya saya salut sama Pak Lurah jauh-jauh dari kampung datang ke sini karena mencintai warganya yang ada di sini. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Mudah-mudahan jadi camat. Mau jadi camat Pak Lurah? Udah 2 periode jadi lurah, saatnya jadi camat lah ya. Dukung aja nih. Ini kalau bapak-bapak buat pendukung 100 orang, tapi kalau camat dipilih bupati ya. Kalau dipilih rakyat udah menang kali insya Allah. Jamaah rahimakumullah, jadi berbagi makanan luar biasa, silaturahmi luar biasa, dan ternyata silaturahmi itu mengeratkan di antara kita, kemudian memudahkan rizki dan juga memanjangkan umur. Jadi kalau ada orang tua kesepuhan nih punya temannya meninggal dunia, jangan putus, anaknya datangin, silaturahmi dengan anaknya. Anaknya meninggal sama cucunya, cucunya meninggal sama anak cucunya. Jadi orang tua saya dulu kerja di Bogor. Sepuhnya teman orang tua saya usianya sekarang 93 tahun, 73 tahun. Jadi teman-temannya udah meninggal, tapi masih ada anaknya di Bogor di daerah Darul Falah. Izin Allah saya sering silaturahmi ke sana. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasulullah, menjaga silaturahmi atau menyambungkan tali silaturahmi. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wasallu bilail wan nasuniyah. Sholat pada malam hari di saat orang lain sedang tidur. Jadi kalau tadi Bapak Ibu perasaan saya bisnis udah lama tapi belum pernah haji, belum pernah umroh, tapi mohon maaf rumah saya gak pindah-pindah dari gang sempit aja, mobil saya belum kebeli, masih motor bodong saja. Jangan-jangan kita belum dekat dengan Allah. Ibu mohon maaf, saya ini nauzubillah tidak bermaksud riya dan ujub, tapi ini motivasi saja. Saya di kampung adalah keluarga yang paling miskin, padahal saya hidup di zaman modern. Tapi mohon maaf, tahun 90 saya masih merasakan gak pernah makan nasi tapi makan singkong. Pada tahun 90 udah modern. Lihat kiri dan kanan, barangkali ada saudara kita yang perlu bantuan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, mohon maaf saya tadi bilang bawa boneka karena janji ini harus dikeluarkan ya. Adik-adik ini bisa ngomong bahasa Arab, bisa lughah Arabiyah sama Indonesia. Hal takalam lughah Arabiyah? Paham tuh? Alhamdulillah, lughah Arabiyah bagus kita. Berarti orangnya. Ini bonekanya Ahmad Mat. Mau keluar sayang? Mau. Ini biasanya Ahmad kalau mau lidan Isra Mi'raj laris diciumin ibu-ibu. Makasih. Iya. Seneng nggak? Senang. Senang. Weh, ini ganteng banget. Udah nggak apa-apa. Apa? Kan kata Rasul tadi absus salam, tebarkan salam. Oke. Iya. Siap. Belum. Katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, ikuti kamu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah siang, Man. Apa? Kalau Amal gak suka sama Kamal, pulang sendirian biar Kamal sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Udah. Maafin Kamal. Udah. Kak, Kenapa sayang? kalau Kak Mal, kalau orang salah, jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintar, Masya Allah. Terus si Adel liatin tuh. Kamal mau tanya, Ahmad dengerin nggak tadi? Dengar. Betul. Betul. Serius. Serius. Kalau Ahmad dengar, Kak Mal mau tanya. Hari ini Kak Mal ceramah tentang kata halal. Hak yang pertama. Hindari maksiat. A. Katakan, Bukan yang taman terakhir. amalkan sunnah Rasulullah. Betul. L. Lakukan ibadah secara maksimal. A. Katakan muhasabah diri. L. Tengok kiri kanan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ahmad.
Jamaah rahimakumullah, ini biasanya saya bawa kalau ceramah kan suka ada yang nanya ya. Jadi paling tidak kenal dulu sama Ahmad ya. Baik. Ahmad, kalau presiden Indonesia yang pertama siapa? Soekarno. Yang kedua? Soeharto. Yang ketiga? Habibie. Yang keempat? Gus Dur. Kelima? Megawati. Keenam? SBY. Ketujuh? Jokowi. Ke-10? Kak Mal. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Kak Mal jadi presiden ke-10 ya. Ahmad, terima kasih udah nemenin Kak Mal. Sama Kak. Aduh. Pelan-pelan atuh. Takut nggak? Enggak. Enggak. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum nanti ditutup sama Kiai, saya ingin berdoa sebentar. Mari kita fokus. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Bapak Ibu, orang tua kita, uyut kita, kakek kita sudah meninggalkan kita. Besok kita akan kembali kepada Allah. Bayangkan seandainya kita tidak membawa amal yang baik, lantas kemana tempat kembali kita? Ya Allah, hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap saudara kami muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kemudahan kepada kami mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Berikan kekuatan kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, suatu saat nanti jika kami meninggal dunia, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita